Oke, sekarang kita bahas lagi topik berikutnya ya tentang yang namanya sifat koligatif larutan. Jadi nanti kita akan membahas sifat-sifat tertentu dari larutan itu yang masuk kelompok ini. Jadi nggak semua sifatnya ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang sifat koligatif, larutan non-elektrolit dan elektrolit tuh ya. Nanti apa aja sih yang termasuk sifat koligatif itu? Ini ya, ada tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis. Ini yang paling penting di sini nanti. Kita akan belajar tentang tekanan osmosis. Ya. Terus nanti kita akan membandingkan ya, bedanya apa pada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit tuh ya. Nah, nanti kita bahas. Seru kok ini. Ini penting ya. Nah, nanti yang akan kita bahas itu termasuk molal, ini bukan molar, tapi molal, beda lagi. Mau kemolalan atau molalitas, fraksi mol, dan macam-macamnya ini. Oke? Nah, pelan-pelan aja, yang penting paham. Ya. Nah, jadi kita mulai dulu seperti biasa dari definisinya atau pengertiannya. Apa sih yang disebut sifat koligatif itu? Iya, jadi sifat koligatif itu adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tapi tergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Ya, jadi kata kuncinya di sini nih, dipengaruhi oleh konsentrasi, ya. Nah, jadi emang sifat larutan itu apa aja sih? Macam-macam kan sifat larutan itu apa? Kalau dilihat dari fisiknya, tahu larutan kan? Eh, contoh apa? Larutan yang kamu tahu kan? Apa? Ya, ya cair. Larutan itu pasti cair. Tapi nggak semua yang cair itu larutan, kan? Nah, jadi larutan itu contohnya kayak gini, kayak infus tuh, air infus itu kan kalau kita lihat sifatnya macam-macam kan, sifat fisiknya dia itu bening, sifatnya itu dia itu menempati ruangan, itu kan sifatnya banyak ya. Tapi yang kayak gitu itu bukan sifat koligatif. Jadi yang termasuk sifat koligatif itu adalah ternyata kalau kita mendidihkan larutan ini, dia lebih sulit mendidih daripada air murni gitu ya. Nah, itu sifat-sifat koligatif itu kayak gitu. Jadi nanti kita akan membahas beberapa sifat tertentu ini ya. Dipengaruhi oleh konsentrasinya. Apakah es kopi ini larutan, Man? Ya, bukan, ya kan? Larutan itu harus yang bening, harus tercampur rata gitu ya. Kalau kopi ini bukan, karena dia koloid. Dia masuk koloid sebenarnya. Ya. Jadi nanti kalau kamu senang fisika itu apapun yang kamu kerjain itu pasti kamu pikirin fisikanya atau kimianya ya. Nah, jadi banyaknya partikel dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi larutannya dan sifat larutan itu sendiri ya. Nah, jadi gini nih, yang namanya larutan itu ya, itu mesti punya dua komponen kan? Apa aja? Senyawa pelarutnya atau kita sebut namanya solvent gitu ya. Sama senyawa solutnya yang terlarut gitu ya. Nah, solut dan solvent. Pelarut dan terlarut ya. Kalau aku punya larutan ini infus NS ini, kira-kira solvennya apa man? Pelarutnya ini garam tau isinya, sodium chloride tuh. Berarti senyawa terlarutnya itu adalah garam. Nah, dilarutkan pakai apa tuh? Pakai air. Berarti solvennya adalah air, solutnya adalah garam, gitu kan? Nah, kayak gitu tuh. Jadi larutan tuh pasti ada komponennya kayak gitu tuh. Kalau kamu bikin larutan gula, gula kamu masukin ke air, berarti solutnya gula, solvennya air gitu kan. Nah, wis. Tahu ya tentang solut dan solvent ya. Nah, jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit itu nanti nggak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit. Meskipun konsentrasinya sama. Kenapa? Karena larutan elektrolit itu dia bisa terpecah kan, bisa terurai jadi ionnya. Jadi lebih dua kali lebih banyak nanti. Gitu ya. Sedangkan yang non-elektrolit itu tidak jadi ion. Jadi lebih kecil. Nanti sifat koligatifnya lebih kecil. Tapi nanti kita bahas di belakang aja ya. Contohnya gini ya, kamu pernah makan es krim toh? Es krim sama air es itu kira-kira dinginan mana? Dinginan es krim kan? Kenapa kok es krim itu bisa dingin? Suhunya di bawah 0 derajat Celcius kan? Tapi kok dia nggak beku jadi es batu? Kenapa? Nah, karena titik bekunya ternyata dia menurun, lebih turun lagi karena kita melarutkan banyak hal di situ tuh.
kita ngasih gula, kita ngasih lemak gitu ya, kita ngasih susu di situ. Jadi ini sebenarnya adalah larutan. Bisa kita sebut larutan sih, tapi technically dia itu koloid sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, sifatnya mirip-mirip lah. Nah, jadi karena ada zat terlarutnya itu, titik bekunya jadi lebih dingin atau lebih rendah daripada yang eh, air murni gitu ya. Jadi kalau air murni itu di suhu 0 derajat, dia jadi es, batu ya kan. Tapi kalau ini dia di -3 derajat aja, masih berupa krim gitu gitu. Jadi lebih enak, kita makan lebih seger, eh, tapi nggak keras ya. Oke, nah jadi ini yang termasuk sifat-sifat koligatif larutan tuh. Jadi nanti kita akan ngomongin ini penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didihnya larutan, penurunan titik bekunya larutan, dan tekanan osmotik. Di kedokteran yang paling penting dari ini semua sebenarnya adalah ini tekanan osmotiknya. Ya, cuma nanti kita akan lihat secara secara apa namanya, secara overview lah, apa ya, secara umum dari sifat-sifat yang tadi ya. Nah, semua ini kan dipengaruhi sama konsentrasi larutan, ya kan? Berarti kamu nanti harus belajar dulu tentang menyatakan konsentrasinya larutan. Nah, konsentrasi larutan ini sebenarnya tadi dipengaruhi sama yang namanya mol. Makanya tadi di awal kamu tak kasih tahu dulu tentang molnya, ya. Nah, terus habis kita belajar ini, kita akan belajar membedakan ya, apa sih bedanya sifat koligatifnya larutan elektrolit sama yang non elektrolit. Jadi cukup menarik. Nanti kita akan belajar banyak nih, seru kok. Nah, kita ngomongin dulu yang namanya konsentrasi ya. Jadi menyatakan konsentrasi itu adalah menyatakan perbandingan antara solut sama solvent sebenarnya kan ya. Nah, jadi nanti cara menentukan konsentrasi atau kadar suatu larutan itu kita bisa pakai eh, 3 cara yang di ilmu kimia murni ya. Jadi kita bisa pakai 3 cara. Yang pertama namanya adalah molar, ya konsentrasi molar. Molaritas ini pakai R belakangnya ya. Nanti belakang satu lagi ada caranya namanya molal. Ini bukan typo, tapi ini betulan molal ya. Jadi beda ya. Yang satu lagi nanti ada fraksi mol. Ini jarang sih kita pakai. Oke, jadi kita lihat dulu yang namanya molaritas. Kamu pernah dengar molar kan? Konsentrasi HCl 0,1 molar tuh misalkan. Nah, molar itu apa sih? Molar itu adalah nih jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah ini dalam 1 liter larutan. Larutan itu berarti udah campuran belum? Udah. Jadi nggak dibandingkan dengan pelarutnya, tapi dibandingkan dengan volume larutannya. Nah, sehingga satuannya molaritas itu adalah mol per liter ya. Liter pangkat 1 itu lah per liter tuh artinya. Nah, jadi nulisnya gini ya, M itu sama dengan N per V. Kamu tadi sudah tahu tentang mol kan? Mol itu kalau kita ukur pakai berat, berarti mol itu adalah gram per ml. Betul? Nah, volume ini yang standarnya itu adalah dalam liter. Nah, cuman biasanya kita itu nggak menghitungnya selalu dalam liter karena kita percobaan kan biasanya pakai mililiter, mililiter gitu kan ya. Nah, kita ingat kan 1 liter itu berapa mililiter tuh? 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter, ya kan? 1 liter botol aqua itu lah 1000 mililiter toh. Nah, berarti kalau tak tuliskan gini, N per liter gitu ya, itu sama dengan N per 1000 mililiter, betul? Nah, ini kan 1000 kali mililiter toh. Berarti kalau dia itu dibalik ya, V itu kan dibagi toh. Jadi kalau N dibagi volume itu sama dengan N dibagi eh, apa namanya 1/1000 gitu kan ya. Nah, berarti sama dengan N kali 1000 tapi dalam satuan mililiter. Nah, kamu dapat yang ini. Ya, jadi karena kenapa kok di sini 1000 per mililiter? Karena 1 liter itu isinya adalah 1000 mililiter, gitu kan. Nah, ini adalah mol, molnya zat terlarut maksudnya ya. Jadi molnya ini adalah solut ya. Nah, yang volumenya ini adalah bukan solvent ya, tapi solutionnya.
larutannya, campurannya, bukan solvennya lagi. Kalau solven nanti itu molar. Nah, ntar aja kita ke sana. Contoh nih, contoh ya, dalam 500 mililiter larutan terdapat 6 gram urea. Yuk, mR-nya 60. Maka molaritas larutannya berapa? Nah, itu ya. Jadi, M, molaritas itu kan ini ya, gram per mR kali 1000 per mililiter ya. Nah, M, jadi gramnya kan 6 gram tuh. 6 gram, mR-nya 60. Nah, itu 1000 itu kan konstanta ya, karena 1000 mililiter kan, dibagi volumenya 500 ya. Nah, berarti bla 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 bla, hitung-hitung jadinya 0,2 mol per liter tuh ya. Nah, satuannya kayak gini nih. Oke, ngerti caranya ya. Nah, sekarang coba nih, kamu ngitung ya. Kamu ngitung ada berapa molar konsentrasinya larutan infus kita nih. Jadi, larutan infus kita ini isinya adalah NaCl. Nah, 0,9% tuh ya. Nah, volumenya itu adalah 500 mililiter. Jadi satu kolf, satu botol ini itu 500 mililiter. Mana sih tulisannya? Nah, adalah di situ ya. Oh, ini 500 mililiter. Ah, ada berbalik di situ. Nah, wis, berarti berapa molar nih konsentrasinya? Nah, nanti ini yang unik ya, kalau di kedokteran, di medis itu, kita menyatakan konsentrasinya itu dalam persen. Nah, persen itu apa artinya? Persen itu kan artinya apa? Definisinya persen itu apa sih? Per 100 kan ya. Nah, yang dimaksud itu adalah per 100 mililiter larutan tuh ya. Nah, atau gram ya, gram per 100 mililiter. Ini kan ada 0,9%. Berarti 0,9 gram per 100 mililiter ya. Nah, berarti kalau aku tanya ya, dalam satu botol ini itu ada berapa gram natriumnya, garamnya man? 0,9 itu kan per 100 mililiter ya. Kalau ini infusnya ada 500 mililiter, berarti berapa gram tuh? Berarti kita menyatakannya kan dalam 500 mililiter kan? Nah, dari 100 ke 500 itu kalikan berapa tuh? Kali 5. Berarti kalau pembilangnya kali 5, kalau penyebutnya kali 5, berarti pembilangnya juga dikali 5 berapa? 0,9 kali 5 itu 4,5 ya kan? Jadi 4,5 gram. Jadi dalam satu botol ini ada 4,5 gram gitu. Oke. Nah, jadi berarti dalam botol ini kita tahu ada 4,5 gram NaCl-nya. Nah, sekarang kita mau ngitung molarnya, ya kan? Tadi ingat, molar itu sama dengan mol per volume, gitu kan? Satuan satuan dasarnya kan kayak gitu kan? Sama dengan berapa tadi? Itu gram per mr kali berapa itu? 1000 dibagi 500, bagi volume dalam mililiter gitu ya. Nah, jadi gramnya ada berapa nih? Ternyata 4,5, kan ya? 4,5. MR-nya NaCl berapa? Oh bukan, ini kan konsentrasinya NaCl. Nah, jadi kalau ngitung MR ya kayak tadi tuh, berapa massa atomnya natrium ya nih ya. Sodium atomic mass. Berapa tuh? 23 ya? 23 tuh. Nah, 23 ya. Cl-nya chlorine atomic mass 35 ya. Anggap aja 35 ya. Jadi 35 tambah berapa tadi? Natrium 23. 23 berarti 35 tambah 23 berapa? 58 gitu. Nah, berarti itu adalah 58. 58 kali 1000 per ini berapa mili ini satu botol? 500 loh. Nah, 500. Jadi berapa tuh? Ini 1000 bagi 500 itu kan 2 ya. Berarti 2 kali kan 4,5 berarti 9 per 58 ya.
Berapa? 95 harus pakai kalkulator aja, sobat. Angkanya jelek. 9 dibagi 58. 0,155 molar. Nah, itu kayak gitu tuh. Oke, 0,155 ya, betul. Nah, ini ini kan namanya molar ya. Kalau misalkan ke mili jadinya berapa man? Misal ya, aku punya liter, terus ini kan tangganya. Ingat gini tuh. Di bawah liter itu ada desiliter tuh ya. Terus ada apa lagi? Sentiliter tuh ya. Ada mililiter tuh kan. Nah, berarti turunnya berapa tuh? 3 kan? Berarti 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Ya. Nah, kalau misalkan ini tak ganti molar, berarti ini adalah molar, ini desimolar, ini sentimolar, ini milimolar, ya kan? Jadi 1 molar berapa milimolar tuh? 1000 milimolar, ya kan? Nah, berarti kalau aku punya 0,155 molar, itu sama dengan berapa milimolar? Jadi 155 milimolar kan? Nah, kayak gitu tuh. Jadi kamu tahu konsentrasinya infus ini adalah 155 milimolar. Dulu lihat ya di sini nih, lihat nih. Sodiumnya 155 ya kan? Kelihatan nggak di situ tulisannya? Nggak kelihatan ya? Gitu deh. Nih nih. Sodium 155 ya. Chloride 155 ya. Nah, tuh. Itu cara ngitungnya ya. Loh, kenapa osmolaritasnya kok 308? Nah, nanti tak kasih tahu kenapa kayak gitu ya. Jadi, konsentrasinya larutan ini dalam molar itu adalah 0,155 molar. Ya. Cuman kalau kamu pakai konsentrasi ini di kedokteran, lo bingung nanti perawatmu ya. Ngambil yang berapa tuh dok, yang berapa persen gitu ya. Jadi kita nggak biasa pakai molar kalau di kedokteran. Kalau di kimia iya kita pakai molar. Nanti ya. Yes, kamu harus familiar sama yang namanya molar. Oke, ada pertanyaan tentang molar? Enggak? Nanti, nanti kan? Yang penting konsepnya ini tentang molar tahu. Ya. Nah, nanti beda sama yang namanya molal. Nah, molal itu menyatakan jumlah solut juga, jumlah zat terlarut, tapi dalam 1 kilogram pelarut. 1 kilogram pelarut. Bukan larutan, tapi pelarut. Nah, makanya tadi aku bilang ya, jangan keliru pelarut, larutan, sama senyawa terlarut. Ya. Nah, nih, jadi kalau molal, M-nya kecil ya, itu nulisnya adalah N per P. P itu adalah massa pelarut ya, dalam kilogram. Cuman kalau kita mau dalam gram ya sama kayak tadi ya, bagi dengan 1000 ya. Nah, jadi gram per mr kali 1000 per massanya dalam gram ya. Contoh nih, ini biasanya kita pakai buat ngitung yang serbuk-serbuk atau yang padatan. Ya. Nih, contoh. Berapa molalitas larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? MR-nya glukosa 180. Ya. Nah, ini glukosa 12%. Tadi kan tahu ya artinya itu adalah 12 gram per mililiter ya, per liter ya. Gitu. Jadi ini 12% kali 100 gram sama dengan 12 gram. Jadi ini sebenarnya adalah 12 gram ya. Nah, air itu pelarutnya adalah berarti kalau misalkan gini ya, aku nulis larutan gula 12 gram. Berarti gulanya kan 12 gram. Sisanya itu apa? Kalau aku punya larutan, tak kasih gula 12%. Berarti sisanya itu apa tuh? Ya, airnya toh. Nah, berarti airnya adalah 100 dikurangi 12, berarti 88 toh. Nah, berarti 88%-nya itu adalah air, solvennya. Nah, berarti pelarutnya itu dalam masanya itu adalah 88 gram. Betul? Nah, ya. Jadi berapa molal nih?
konsentrasinya tuh ya. Jadi 12 karena ada 12 gram dibagi mr-nya gula 180 kali 100 bagi 88 dapat 0,79 ya. Oke. 180 kan mr-nya gula. Heeh. 88 ini massa pelarutnya ya. Nah, dapatlah 0,79. Ini kalau dalam molar ya. Jadi, loh, kalau kita nggak tahu ininya gimana, kalau kita nggak tahu berapa volumenya, eh, kalau molal kita nggak urusan sama volume, kita urusan sama beratnya ya. Nah, karena di sini dia tulis 12% massa, ya udah, berarti anggap aja itu 12% beratnya, ya, gramnya. Yes. Ini lebih jarang sih kita pakai ya molal. Hmm. Oke, fraksi mol lebih jarang lagi kita pakai ya. Fraksi mol itu persentase sebenarnya. Fraksi mol atau X ya. X-nya zat terlarut atau zat pelarut itu perbandingan aja, simple. Jadi X-nya zat terlarut itu adalah jumlah mol terlarutnya dibagi campurannya kan. Campuran larutan itu kan isinya apa? Terlarut sama pelarutnya. Dia tinggal ditotalin. Nah, jadi N terlarut dibagi totalnya. Terlarut tambah pelarutnya. Nah, berapa X-nya pelarut? Ya, tinggal diganti aja. Pelarut dibagi larutannya. Larutan itu kan terlarut sama pelarut ya. Makanya kalau kayak gini nih, aku rawan salah ya. Aku senang nyebutnya adalah solut sama solvent gitu kan. Lebih lebih enaknya. Nah, kalau ditotalkan, X-nya terlarut ini sama X-nya pelarut itu mesti hasilnya 1 atau 100%. Ini jarang kita pakai. Ini nice to know aja. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%, mr-nya urea 60 tuh ya. Nah ini, berarti kita punya urea 20%. Berarti artinya 20 gram. Ini kan? Karena kita nggak tahu ini berapa gram, anggap aja beratnya adalah 100 gram. Ini kan? Jadi kita dapat urea yang 20 gram. Airnya berarti 80 toh. 80 gram. Ya. Nah, ini jumlah mol ureanya itu berarti adalah fraksinya terlarut, ini si urea 20 kan, dibagi eh 60. Oh, ini molnya ya, sorry. Ini molnya urea itu kan dibagi dengan mr-nya urea ya. Nah, jumlah mol airnya itu adalah berarti berat airnya dibagi mr-nya air gitu kan. R 18 oh. 2O tadi. Nah, O-nya 16 tuh. Nah, berarti fraksi mol ureanya adalah 0,069 ya. Kalau tak tanyain berapa fraksi air, fraksi molnya air berarti gimana? Fraksi molnya air berarti N-nya air dibagi N air tambah N-nya urea gitu kan. N-nya air berapa? Ini kan molnya kan 18 lah mr. Nah, berapa mol airnya? 4,44 oh. 4,44 dibagi N air. Sama ya. 4,44 tambah dan yang urea berapa? 0,33. Berapa itu? 4,44 dibagi 4,77. Wes kalkulator lagi. 4,44 dibagi 4,77. Jadi 0,930. Nah, tadi kan kita punya hukumnya ya. X-nya terlarut, kalau dijumlah sama X-nya pelarut, hasilnya harus 1. Berarti, sorry. Berarti ini, kalau dijumlah sama ini, hasilnya harusnya 1. Coba aja. 0,930 ditambah 0,069 ya. Jadi ini 999. Ya, 1 lah ya. Kan pembulatan tadi. Ini ada yang kurang. Nah, itu tuh. Jadi kalau ditotalin harusnya ketemu 1. Karena kan campurannya ya itu, urea sama air. Cuman ini jarang kita pakai. Ini di kimia murni yang nanti dipakai.
Oke. Nah, tadi kamu sudah bisa caranya menentukan konsentrasi. Yang paling sering kita pakai itu adalah yang molar. Nah, jadi molaritas nanti yang kita pakai. Ngerti? Cara menyatakan konsentrasi bisa? Bisa tuh? Ada yang bingung? Molar aja deh. Molar ngerti nggak? Bisa tuh? Oke, jadi review lagi ya. Molar itu adalah jumlah mol dibagi volume larutan dalam satuan liternya. Nah, karena biasanya nggak dalam liter, tapi dalam mililiter, kita bagi seribunya. Ya. 1000 dibagi mililiter. Mol itu kan gram per ml. Ya. Berarti kalau semakin banyak gramnya dalam suatu larutan, kira-kira molarnya besar mana? Tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar tuh ya. Berarti kalau aku punya punya eh, larutan tuh ya. Misal nih, eh ini, ini aku pakai NaCl ya. NaCl. NaCl itu ada yang tak tambahin 0,9 gram ke larutan ini, larutan A tuh ya. Sama yang 3 gram. Nah, aku masukin ke larutan ini. Nah, kira-kira molaritasnya besar mana nanti? Yang 3, betul. Jadi ini molaritasnya akan besar ya. Nah, ini molaritasnya ya kecil ya. Nah, makanya nanti kamu jangan keliru. Nanti di rumah sakit itu ada NaCl dua versi ya. Ada NaCl 0,9% sama nanti ada NaCl 3%. Eh nanti sebelum nginfus ya toh, kamu baca dulu. Kayak gini nih. Nah, itu 3% sodium chloride itu ya. Berarti ini molaritasnya lebih besar, lebih pekat artinya gitu ya. Jadi yang darah kita itu molaritasnya sebanding sama ini, sama dengan NaCl 0,9% itu. Jadi kalau kamu masukin NaCl 0,9% itu nggak masalah. Jadi sama dengan plasma kita gitu ya. Tapi kalau kamu masukin NaCl 3% sembarangan, kamu masukin larutan pekat banget ke dalam darahnya pasien. Jadi harus hati-hati. Nanti ada fungsinya sendiri, tapi ini nggak kita pakai rutin buat nginfus pasien. Nanti malah pasienmu dehidrasi terus. Oke, jadi nanti tahu tentang molar. Ya. Nah, molar udah. Ngerti molar? Itu cuman cara menyatakan konsentrasi aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya nih. Tentang sifat koligatif larutan. Tadi apa definisinya sifat koligatif? Sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya, itu kan ya, bukan jenisnya ya. Tapi kalau misal gini nih, kita ngomongin rasa larutan, rasa itu masuk sifat larutan bukan? Iya, dipengaruhi kan. Kalau aku masukin NaCl ke larutan ini, sama aku masukin glukosa ya, kira-kira rasanya sama apa beda? Beda. Nah, apakah dia itu dipengaruhi oleh jenis larutan? Apakah rasa itu dipengaruhi oleh jenis larutan? Iya, berarti rasa ini sifat koligatif bukan? Bukan, karena dia dipengaruhi sama jenis. Kita ngomongin yang dipengaruhi sama konsentrasi. Jadi kita nggak ngomongin rasa, kita nggak ngomongin warnanya larutan, kita nggak ngomongin berat jenisnya berapa, dan kita ngomongin yang dipengaruhi sama konsentrasi. Emang apa aja yang dipengaruhi sama konsentrasi itu? Jadi kata kuncinya di sini adalah konsentrasi. Oke. Nah, sifat pertama yang dipengaruhi sama konsentrasi itu adalah perubahan tekanan uap jenuh, tuh ya. Tekanan uap jenuh itu apa sih? Tekanan uap jenuh itu tekanan yang perlu dicapai sama suatu larutan buat menguap solvennya, gitu ya. Nah, jadi pada setiap suhu zat cair itu mesti punya tekanan tertentu, oke? Nah, tadi kan berapa tekanannya? Ya, nggak tahu, tergantung suhunya. Kan tadi kamu punya rumus ini kan, P kali V sama dengan nRT gitu kan ya. Berarti kalau dalam suhu tertentu, larutan itu punya
tekanan tertentu. Semakin besar suhunya, masih semakin besar tekanannya, yang nggak kanji presto tadi itu. Nah, tekanan ini adalah tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Nah, jadi tekanan uap jenuh itu adalah berapa tekanan yang harus dicapai sampai larutan itu menguap solvennya, gitu ya. Nah, ternyata dengan penambahan solut ke dalam suatu larutan, itu dia bisa menurunkan tekanan uapnya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarutnya, sehingga kecepatan penguapannya dia akan berkurang. Nih, gambarannya kayak gini nih. Misal kamu punya air ya, kamu punya air murni nih, nggak ada campuran apa-apa, itu kan di situ ada gerombolan molekul air toh. Kalau dia tuh dipanasin, dia kadang uap, molekul pertama tuh bisa lepas jadi uap air gitu ya. Nah, nanti kalau air murni itu dia akan mudah gampang menguap gitu kan. Karena ya isinya cuma air, mereka sama-sama air aja. Tapi kalau kamu tambahin NaCl, tambahin NaCl, NaCl itu lah, Na itu logam bukan? Logam itu bisa nggak nguap di suhu 100? Enggak, logam itu meleleh aja, itu butuh ribuan derajat Celcius kan. Nah, sehingga si NaCl ini kita sebut yang namanya non-volatile solute ya. Jadi solute yang sukar menguap, yang sulit menguapnya gitu ya. Jadi kalau kamu nambahin garam ke dalam airnya itu, garamnya itu akan bikin airnya jadi lebih berat, jadi dia akan lebih sulit menguapnya gitu ya. Nah, ini contoh yang hijau ini adalah natriumnya ya. Klorinnya ya. Yang biru itu natriumnya. Berarti kalau ada NaCl itu air itu kayak terbebani untuk dia menguap gitu kan. Kalau air itu mau menguap kan dia harus lepas dari temennya tuh. Nah, ini dia susah karena dia desek sama NaCl ya, sama garamnya. Nah, ini perhitungannya kayak gini nih. Ini nggak begitu penting sih kalau yang tekanan uap ini ya. Nah, ini menurut François Marie Raoult, susah namanya orang Prancis tuh ini. Itu dia bilang bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung dengan fraksi mol komponen itu dalam larutan. Makanya kita tadi pakai fraksi mol ya. Nah, ini ya. Jadi tekanan uapnya komponen A, tekanan uapnya si air misalkan ya, atau NaCl itu dipengaruhi sama fraksi mol komponen atau fraksi molnya pelarut ya. Terlarut ya, dikalikan dengan P airnya atau P-nya yang murni itu ya. Jadi gini nulisnya. Eh P-nya larutan, tekanan uapnya larutan, itu akan dipengaruhi sama konsentrasi pelarutnya dikali dengan P-nya pelarutnya. Jadi eh ini nice to know aja. Contoh ya. Contoh, tekanan uap air pada 100 derajat Celcius itu adalah 260 milimeter Hg. Ya. Berapa tekanan uap larutan glukosa gitu ya, pada 100 derajat Celcius? Suhunya sama kan? Nah, setelah dihitung-hitung, bla 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 bla, ini ternyata tekanan uap larutannya adalah 743,28. Jadi maksudnya gini nih. Maksudnya, kalau aku masak air, nih kan, ini masak air di ruang tertutup ya, misalkan panciku tak taruh sini itu ya. Ini isinya adalah air. Nah, tak panasin dari bawah gitu. Api gimana sih gambarnya? Susah banget. Nah, gitulah. Itu maksudku api ya. Jadi kita panasin, jadi airnya akan nguap toh. Nah, dia tuh nguap kan ketabrak sama tutupnya ini. Nah, kita ukur tuh di situ berapa tekanan uapnya. Nah, ternyata setelah diukur untuk uap untuk air murni itu adalah 760 tadi ya. Nah, kalau aku punya ini larutan gula tuh ya kan. Dia bilang apa sih tadi? Oh ya gula ya. Kalau aku punya air eh, campur gula H2O plus glukosa gitu ya. Terus aku panasin ini apinya gitu ya. Nah, ternyata dia kan menguap tuh. Kira-kira yang menguap airnya apa gulanya? Airnya. Ternyata pas aku ukur ternyata tekanannya 743 tuh. Nah, berarti air yang menguap di gula ini lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit gitu ya. Kenapa kok air yang menguap lebih sedikit? Karena ya betul, gulanya ini bikin airnya susah menguap gitu ya. Nah, berarti
Untuk menguapkan air dengan jumlah yang sama, kamu perlu suhu yang lebih tinggi. Jadi kamu harus panasin lebih tinggi. Jadi ini di 100 derajat aja dia udah mencapai 760. Kalau kamu mau mencapai 760 di kondisi pakai gula, mungkin kamu perlu naikin sampai 105 derajat Celcius misalkan tuh. Maka dia bisa naik jadi 760 lagi gitu ya. Ngerti nggak? Berarti solut itu akan bikin larutan itu atau solvennya jadi sulit menguap, ya ya kan? Hmm. Makanya nanti ini contoh pakai Presto lagi ya. Kalau pakai Presto tadi itu, mana kira-kira yang lebih kamu pilih ya? Ini misalnya kamu punya ya, bandeng gitu ya. Bandeng gimana sih ya? Itu ya ikan gimana sih gambarnya gini. Nah, bandeng ini mau kamu uapkan tuh. Kamu pengen mencapai tekanan uap yang tinggi. Kira-kira kamu mau kukus dulu, baru kamu masukin bumbunya, atau kamu mau masukin bumbunya, terus kamu kukus. Supaya kamu punya tekanan yang tinggi, berarti ini 700 butuh 760 toh. Berarti kamu pengen yang merendam bandengnya itu adalah air murni atau air dengan bumbu. Air murni biar dia bisa cepat mateng. Kalau kamu pakai air bumbu ya dia cuma sampai 743 misalkan. Nah, kayak gitu tuh. Makanya masak itu urutannya penting. Prosedur masak itu ya penting. Makanya biasanya kalau kalau di kamu baca orang masak itu kan kukus dulu baru masukin ke bumbunya gitu ya. Nah, itu akan lebih empuk. Cuman kalau mau lebih bumbunya ngeresap, cemplungin sekalian sama bumbunya gitu ya. Nah, itu kita ngomongin eh, apa namanya? Penyerapannya. Ngomongin osmosis nanti kita. Nah, tergantung kamu mau daging yang empuk apa daging yang meresap bumbunya. Itu tergantung. Gitu ya. Itu tentang tekanan uap. Ini enggak jarang kita pakai di manusia sih, karena kita nggak akan ngukus manusia. Ya. Oke, itu sifat pertama ya, yang dipengaruhi sama konsentrasi larutan. Ada pertanyaan? Nah, berikutnya kita ngomongin delta TB, perubahan titik didih. B itu dari bahasa Inggris sebenarnya. Mendidih itu apa bahasa Inggrisnya? Boil kan? Boiling point ya. Jadi TB itu adalah temperature of boiling point ya. Jadi suhu penguapan atau titik didih gitu gitu aja. Eh, bukan bukan suhu penguapan, suhu mendidih boiling point. Ya. Delta itu kan perubahannya. Nah, nanti ini dimanapun ya. Kalau kamu ketemu delta, delta itu adalah kondisi akhir dikurangi kondisi awal tuh ya. Jadi akhirnya berapa dikurangi awalnya berapa tuh ya. Misal ya, tanggal 1 aku duitku adalah 1 juta misalkan ya. Terus di tanggal 31 duitku jadi 50 juta tuh ya. Nah, berarti berapa delta duitku? Berarti 50 dikurangi 1. Kan berarti delta duitnya adalah 49. Positif atau negatif? Positif kan? Kan besar dikurangi kecil. Jadi positif ya. Berarti duitku nambah loh. Nah, kalau dibalik ya, pas tanggal 1 duitku 50 juta, pas tanggal 31 duitku tinggal 1 juta, nah berarti berapa deltanya? 1 min 50 ya kan? Berarti minus 49. Itu berarti duitku hilang 49 juta tuh dalam 1 bulan. Tuh kemana tuh? Atau habis beli apa nih? Nah, jadi ingat delta itu selalu akhir dikurangi awal. Oke, Tes. Nah, ini ya, titik didih itu adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Sehingga, gini nih maksudnya. Ini kalau aku punya larutan gitu ya. Larutan itu ketekan nggak sama atmosfer? Ketekan kan? Berarti dia mengalami tekanan atmosfer, betul? Ini adalah 760 mmHg ya kan? Atau ribet lah. Kita sebut aja 1 atmosfer. Ya. Nah, air itu, nih air kalau tak panasin, itu kan nguap tuh.
Gitu kan. Jadi dia naik ke atas kan. Kalau tekanannya itu masih 1 atmosfer, itu kan seimbang toh. Naiknya 1 atmosfer ditekan 1 atmosfer. Bisa bisa nguap nggak airnya? Belum bisa, karena dia belum mengalahkan tekanan atmosfernya, gitu kan. Gimana biar air itu bisa menguap? Ya, simple. PV sama dengan nRT. Kalau kamu pengen P-nya naik, naikin T-nya, ya panasin sampai tekanannya itu naik di atas 1 atmosfer tuh. Misalkan berapa? 1,1 misalkan. Nah, kalau tekanan naik ke 1,1 cuman dilawan sama 1 atmosfer, berarti ada yang naik toh. Nah, makanya dia bisa menguap. Itu kondisi yang pertama tadi itu. Itu yang tekanan uap tadi itu kayak gitu. Nah, kalau dia itu tekanannya sama, menguap nggak? Enggak, tapi panas nggak? Panas. Nah, di kondisi ini kita sebut namanya dia itu mendidih. Jadi berukut gitu toh. Dia berusaha berusaha naik, tapi belum cukup panas buat dia jadi uap gitu ya. Nah, itu namanya dalam mendidih. Makanya dia bilang di situ, titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan yang naik ini sama dengan tekanan di permukaan, tekanan atmosfernya tuh. Jadi ini kita nggak ngomongin menguap, kita ngomongin mendidih. Oke. Nah, perlu diingat beberapa berikut ya. Suatu pelarut, jika ditambah dengan zat terlarut, itu titik didihnya akan naik. Ya. Besarnya tekanan titik didih itu akan sebanding dengan konsentrasi molalnya zat terlarut tadi itu. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau misal nih, aku punya air murni. Air murni itu berapa titik didihnya? 100 kan? Itu Celsius kan? Kita ngomongin yang standar aja ya. Nah, kalau tak tambahin sama garam, misalkan NaCl. Nah, titik didihnya kira-kira akan naik apa akan jadi turun? Akan naik ya kan? Misalkan 100,5 tuh ya. Nah, yang awal itu yang 100 apa yang 1,5? 100 ya kan. Yang akhirnya adalah 1,5. Berarti kalau kamu ngitung delta titik didih itu adalah titik didihnya yang ditambahin garam, ya kan, dari NaCl dikurangi dengan titik didihnya air. Betul? Ini kan konsepnya. Nah, ini yang harus kamu ingat ya. Kita hapus dulu. Nah, masalahnya berapa perubahan titik didihnya, tuh ya. Nah, kita ngitungnya dari sini. Delta TB itu adalah molalitas kali KB. KB itu apa lagi? KB itu adalah konstanta titik didihnya. Masing-masing zat terlarut itu akan punya, masing-masing pelarut itu akan punya konstantanya sendiri-sendiri. Tapi biasanya kan kita pakai air, ya kan? Nah, jadi kita anggap aja KB ini adalah KB-nya air, ya. Nah, jadi kayak gini nih nulisnya. Delta TB, tadi kamu tahu molal kan? Molal itu kan apa? Berapa banyak solut dibagi dengan beratnya solvent gitu kan. Berat larutnya P kan. Ini kan rumus molal. Nah, ini kan Kb-nya tetap. Nah, yaudah kita pakai aja ini ke contohnya. Nih, tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 gram air. Air murni ya katanya kan. Diketahui Kb-nya air 0,52 derajat Celcius tuh. Ya wis, kita hitung aja ini delta TB itu kan sebenarnya TB-nya larutan dikurangi TB-nya pelarut. Ini kan TB-nya cuman ini aku tulis garam tadi ya. Dikurangi TB-nya air itu TB pelarutnya ya. Jadi kita hitung aja dulu delta TB-nya. Delta TB tadi itu molal kali kan KB ya. Ya masukin gramnya berapa gram tadi dia? 18 ya kan. MR-nya glukosa itu 180 dikali 1000 konstanta, volumenya 500. Kok volume? Berat airnya ya 500. Nah, kalikan KB-nya, ini konstantanya. Tuh, konstantanya kan udah tahu. Berarti delta TB-nya adalah 0,104 ya. Nah, berarti ini adalah delta TB. Padahal kita tahu delta TB itu adalah ini kan TB larutan dikurangi TB pelarut ya. Berarti kita bisa tulis gini, delta TB itu sama dengan titik titik didihnya si glukosa gitu ya dikurangi dengan titik didihnya air gitu kan. Nah, delta TB-nya
104 ya. Titik didihnya glukosa nggak tahu. Ini kan yang ditanyain ya. Nah, tapi kita tahu titik didihnya air 100 kan. Nah, berarti berapa tuh titik didihnya glukosa? Ya minus 100-nya pindahin ke sana. Nah, dari titik didihnya glukosa adalah 100,104 itu kan. 100 ditambah 104 tuh. 0,104 kan. Nah, derajat Celcius. Ya. Nah, ini. Berarti kesimpulannya, besar mana titik didihnya larutan sama titik didihnya eh, pelarut atau air. Besar mana? Nih, lihat dari sini nih. Titik didihnya glukosa 100,104. Titik didihnya air 100. Berarti gede mana? Nah, gede glukosa kan? Begini kan? Berarti lebih sulit mendidihkan air atau mendidihkan larutan glukosa. Sulit yang larutan tuh ya. Mendidihkan air itu cuma 100 saja udah mendidih. Kalau ini butuh 100,4. Oke? Jadi, nah kayak gitu tuh. Berarti seberapa besar larutannya itu, seberapa besar titik didihnya itu akan dipengaruhi sama konsentrasinya ya. Coba ya, kalau misalkan ini aku punya larutan kedua ya, aku nggak pakai 18 gram, aku pakai 180 gram. Ya wis, berarti ini tinggal diganti 180, betul? 180 dibagi 180, habis ya kan? Ini sama ini tinggal 2. 2 kali 0,52 itu berarti berapa? 1,04 ya. Ini bukan 0,14 tapi 1,0 1,04 derajat Celcius delta TB-nya. Berarti kalau delta TB-nya itu 100, berarti TB larutannya berapa? Berarti 100 ditambah 1,04. Berarti berapa? 101,04 kan. Nah, berarti kesimpulannya apa tuh? Kalau kamu pakai 180 gram itu titik didihnya jadi 101,04. Kalau kamu cuma pakai 18 gram itu titik didihnya jadi 100,104. Besar mana? Ini 101 sama 100. Udah ada 180 kan? Berarti semakin tinggi larutan garam yang kamu pakai, semakin tinggi titik didihnya, ngerti kan? Gitu, ngerti? Nah, berarti kan kita bisa ambil kesimpulan tuh. Berarti kenaikan titik didih itu akan sebanding dengan konsentrasi garam yang gula yang kita pakai. Makanya sifat peningkatan titik didih ini kita masukkan dalam sifat koligatif gitu ya. Dipengaruhi sama konsentrasi. Oke, ngerti nggak? Berarti lebih sulit mana mendidihkan garam gula 180 gram sama gula 18 gram? 180. Hmm, kamu pernah lihat ini enggak? Orang bikin dodol, bikin jenang. Itu kira-kira banyakan airnya apa banyakan gulanya? Eh ngaduk dodol. Nah, kayak gini nih, pernah lihat tuh? Ini kan ada airnya, ada gulanya, gitu kan? Nah, kira-kira lebih panas mana ini dodol ini waktu dimasak sama air murni? Kenapa? Heeh. Kenapa kok bisa lebih dari 100? Ya, karena konsentrasinya lebih tinggi dong. Ada gulanya, ada santannya. Itu lebih panas ya kan. Makanya jangan sampai kamu kesiram dodol. Loh, itu lebih rusak kulitnya daripada kena air panas. Nah, jadi makanya masak dodol itu lama banget ya.
Nah, tuh. Jadi penerapannya kayak gitu tuh. Oke. Wis. Gampang kan titik didih. Nah, sekarang kita ke penurunan titik beku delta TF ya. Beku itu apa bahasa Inggrisnya? Kalau kamu pengen membekukan air, kamu masukin apa? Nggak yang di kulkas dulu. Kamu masukin ke freezer. Jadi bahasa Inggrisnya adalah freeze ya. Jadi makanya ini simbolnya adalah delta TF gitu ya. TF itu bukan transfer duit ya. Titik beku itu adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Jadi dia akan berubah menjadi benda padat gitu ya. Namanya membeku toh. Nah, ini konsepnya sama kayak tadi tuh. Kalau kamu punya delta, nah itu berarti mesti akhir dikurangi awal gitu kan. Nah, berarti kalau aku punya delta TF, itu berarti akhirnya tuh yang udah ditambahin pelarut belum? Udah ya, berarti ini adalah TF-nya larutan dikurangi TF-nya air gitu kan. Ya udah, gitu aja ya. Oke, nah nanti dia juga punya konstanta, namanya konstanta pembekuannya. Ini tetapan benar titik beku ya. Kita nyebutnya KF, konstanta freezing, freezing constant. Nah, nah jadi ini dipengaruhi juga sama molal, sama lah kayak yang TB tadi ya. Contoh nih, tentukan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 gram air. Ya gampang, tinggal hitung molalnya. Ya, ini kan delta TF-nya itu molal kali KF ya. Nah, molal kan ya ini 18 bagi 80 kali 100 bagi 1000 bagi 500 KF-nya 1,86. Dapatnya 0,372 ya. Nah, jadi tinggal ke yang tadi itu delta TF gitu. Itu sama dengan TF-nya larutan dikurangi TF-nya air. Nah, delta TF-nya adalah 0,372. TF larutannya kita mau cari air itu berapa titik bekunya? Nol, ya kan? Nah, berarti larutan itu adalah TF-nya larutan, delta TF itu ya larutan nol min. Oh, ini. Nah, ini jadi TF-nya larutan itu adalah TF-nya pelarut si air itu nol kan? Dikurangi delta TF ya. Hmm, ya wes berarti nol dikurangi 0,372 ya. Berarti minus 0,372. Berarti artinya apa? Artinya titik bekunya air itu nol. Titik bekunya larutan minus 0,372. Berarti lebih sulit membekukan siapa? Yang larutan itu ya. Jadi lebih sulit membeku dan lebih sulit mendidih gitu ya si larutan itu. Gara-gara ada zat terlarutnya. Sama. Cuman kalau titik didih kan tambah naik. Kalau TF ini tambah turun di bawah nol. Oke. Hmm. Oke. Nah, nanti berapa sih KF dan KB-nya itu tergantung pelarut apa yang kamu pakai ya. Kalau pakai air misalkan, itu nih titik beku, titik didihnya satu kan, konstanta didihnya 0,52. Nah, konstanta pembekuannya 1,86. Nah, kayak gini nih. Dan seterusnya ya. Berarti kira-kira ya kalau kamu nanti pakai pelarut fenol misalkan, konstanta bekunya, konstanta didihnya 3,56 dibandingkan air 0,52. Kira-kira lebih sulit mendidih yang mana? Fenol karena butuh panas lebih banyak buat menguapkan mendidihkan fenol ya. Kalau sama ini titik bekunya, konstanta bekunya sulit fenol karena butuh narik panas lebih banyak sampai dia membeku gitu kan ya. Nah, tuh. Berarti nanti kalau kamu pengen punya obat yang sulit membeku, kamu kasih apa? Larutan. Nah, kasih larutan.
Terus pelarutnya pakai air murni apa tambahin fenol? Kalau pengen nggak gampang beku, ya tambahin fenol. Atau kalau fenol itu mematikan, ya ganti pakai alkohol misalnya. Nah, itu ya. Jadi semakin besar konstantanya ini, semakin besar perubahan suhunya, gitu kan. Nah, udah kayak gitu aja. Oke, ngerti? Nah, ini diagram fasenya air ya. Jadi ini sebenarnya bagus infonya, cuman kurvanya dia bikinnya nggak rapi. Jadi nanti kamu bisa baca di PPT yang satunya ini. Mana sih? Lama banget. Nah, ini ya. Jadi ternyata kalau kita pakai ini ya, air sama zat terlarutnya. Nah, itu kita bisa bikin kurvanya kayak gini nih. Jadi yang ini, yang titik putus-putus ini adalah kurvanya si pelarut air ya. Yang garisnya tebel ini adalah larutannya, gitu ya. Jadi artinya gini, kalau nanti kalau kamu baca apa namanya, baca kurva kayak gini tuh lihat aja, yang lihat dulu aksisnya itu apa tuh ya. Jadi yang ke kanan itu ngomong apa, yang ke atas tuh ngomong apa tuh ya. Berarti ini adalah hubungan antara suhu dan tekanannya, tekanan uap ya kan. Jadi bacanya gini nih. Kalau kita lihat air tuh ya, semakin dia ke kanan, berarti artinya suhunya semakin naik apa semakin turun? Semakin naik. Nah, ternyata semakin ke kanan, dia semakin naik juga tekanan uapnya, gitu kan? Nah, sampai di titik ini, di P itu, dia akan menguap, ya. Nah, nih, lihat nih. Mana yang lebih tinggi suhunya waktu mencapai P ini antara air larut sama larutannya. Waktu mencapai P ini, suhunya lebih tinggi siapa? Pelarut apa larutannya? Larutannya. Berarti artinya apa? Untuk mencapai titik penguapan mendidih itu lebih susah air apa lebih susah larutan? Lebih susah mendidihkan larutan, betul. Nah, seberapa susah mendidihkannya, ini yang kita sebut namanya delta TP. Jadi berapa gesernya ya. Nah, berarti kalau kamu pakai yang tadi 18 gram glukosa misalkan jadi segitu delta TP-nya ya. Kalau kamu pakai 180 gram itu enggak segitu tapi di sini. Nah, jadi P-nya kan di sini. Ini yang 180 ya. Gitu tuh. Jadi ini adalah delta TP-nya kalau konsentrasinya semakin besar ya. Oke, nanti ya. Itu kan yang suhunya naik ya. Nah, ternyata kalau waktu suhunya ini turun, nah ini kan waktu suhunya turun, ini TF ya, TF larut. Ini kan titik titik bekunya air ini di 0 derajat Celcius kan. Ternyata titik bekunya larutan di sini. Nah, jadi lebih susah membekukan siapa? Larutan ya. Padahal kalau kita mau membekukan itu kan berarti kita nurunkan suhunya kan. Jadi kita ke sana tuh. Jadi lebih duluan membeku air daripada larutan gitu ya. Makanya lebih susah membekukan larutan. Lebih sulit membekuin es krim daripada air murni. Nah, gitu. Oke, bisa. Makanya es krim itu kalau kamu ini pernah makan es krim yang udah leleh, kamu masukin di freezer, jadi es batu nggak dia? Enggak kan? Tetap jadi ya lebih keras sih, tapi masih berupa krim gitu kan. Kalau kamu masukin air, jadi batu tuh dia. Nah itu karena lebih sulit membekukan es krim daripada air tuh ya. Karena ada senyawa terlarutnya. Gitu ya. Nah seberapa seberapa jauh penurunan titik bekunya ya tergantung seberapa banyak solut yang kamu pakai gitu ya. Nah kayak gitu tuh. Itu namanya sifat koligatif tuh kayak gitu. Ngerti kan? Loh, ini kenapa kok ada penurunan di sini? Ini kita anggapnya kalau dia itu apa namanya suhu ruangan ya 25 derajat Celcius. Wis, nanti kan? Ini sama sebenarnya, cuman apa namanya? Jadi gak rapi dia bikinnya.
Wes, ngerti dapetnya titik beku, titik didih. Ya. Jadi kita belajar banyak masakan hari ini ya. Nah, kalau udah bisa, sekarang kita ke tekanan osmotik. Hmm, untuk tahu tekanan osmotik, untuk tahu tekanan osmotik, kamu harus ngerti dulu yang namanya osmosis. Ya, osmosis itu apa sih? Osmosis itu adalah proses berpindahnya nih, berpindahnya pelarut. Pelarut itu air apa gulanya? Air, ya kan? Jadi ini berpindahnya air dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeable nih. Jadi semipermeable itu apa? Membran atau selaput yang cuma bisa dilewatin sama air, tapi nggak bisa dilewatin sama zat terlarutnya, nggak bisa dilewatin gula, nggak bisa dilewatin garam, ya. Nah, itu namanya proses osmosis, ya. Nah, jadi osmosis tuh, ada gambarnya nggak ya? Jadi, coba lihat. Di sini nggak ada. Ini malah belajar ngaduk dodol. Osmosis. Nih, osmosis tuh kayak gini ceritanya. Kalau misal ya, misal nih, aku punya eh, larutan. Nih, ini misalkan air ya. Ini adalah larutan gula. Jadi yang bulat-bulat itu molekul gulanya ya. Ini gulanya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ya. Nggak baca ini gulanya 7% gitu ada tulisnya ya. Ini berapa ini? Kamu mau hitung berapa? Nggak tahu lah itu. Ya 15. Nah, berarti ini kita punya dua larutan 7% sama 15%. Kita pisahin pakai membran semipermeable. Jadi kita pisahin dia itu. Membran ini cuma bisa dilewatin sama air. Air bisa pindah, tapi gula nggak bisa pindah. Ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi itu nanti setelah kita tinggalin? Ternyata yang tadinya itu tinggi cairannya itu sama, di sini tinggi cairannya jadi naik, yang gini jadi turun. Artinya apa? Artinya cairan itu, airnya itu pindah dari sini ke sana, ya kan? Nah, jadi kenapa kok bisa kayak gitu? Ingat ya, eh kalau kita punya larutan yang 7%, kayak tadi, fraksi fraksi berat tadi itu, kalau garamnya itu 7%, berarti airnya berapa persen? Kalau ditotalkan pasti harus 100% toh. Nah, berarti yang di sini airnya 93%. Yang di sini airnya berapa persen? Yang di larutan 15% itu. 85. Berarti air itu lebih banyak di larutan 7% apa 15%? Yang 7% ya. Berarti kalau larutan 15% itu lebih pekat apa lebih encer dari yang 7? Ini lebih pekat kan? Nah, yang 7% ini lebih encer ya. Air itu berarti pindah dari mana ke mana? Dari jumlah air yang tinggi ke jumlah air yang rendah, gitu kan? Nah, makanya di sini airnya akan pindah tuh dari 7% pindah ke sana, pindah ke sana. Makanya volumenya akan naik gara-gara dapat tambahan air dari yang 7% itu. Oke. Jadi proses ini namanya difusi. Kok difusi? Osmosis. Nah, ini namanya osmosis. Bedain sama difusi nantinya. Yes, yang penting sekarang tahu dulu itu namanya osmosis. Kita udah bahas difusi belum sih? Belum ya? Belum ya? Ya, kapan-kapan lagi kita bahas tentang difusi. Jadi itu ya, kalau kamu baca tentang osmosis, mana tadi? Osmosis itu adalah proses berpindahnya pelarut air kan dari larutan yang lebih encer, yang 7% tadi itu, ke larutan yang lebih pekat. Ingat, yang berpindah adalah airnya, bukan gulanya. Kenapa? Karena ada membran semipermeabelnya itu. Oke. Nah, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Jadi, tekanan osmotik itu simpelnya adalah tekanan yang perlu kita kerjakan untuk melawan osmosisnya. Tuh ya. Kayak gini nih. Nih, kalau kita punya larutan gini, tadi kan ah, airnya pindah ke yang lebih pekat toh. Ya, berarti itu sudah terjadi proses
osmosis. Gimana caranya biar air itu mau balik lagi ke sana? Ya, kita tekan dari sini. Nah, kita tekan dulu dari itu. Kita tekan airnya pakai spat misalkan ya, drop gitu kan. Tahu spat kan? Yang alat suntikan itu. Nah, itu kan pistonnya kita tekenin ke situ. Nah, kita paksa airnya balik ke sana tuh. Oke. Nah, ini yang namanya adalah reverse osmosis, mengembalikan atau melawan osmosisnya ya. Nah, berapa tekanan yang perlu kita tekan ini? Berapa besarnya? Ya nggak tahu, nanti kita hitung ya. Ini yang kita sebut namanya tekanan osmosis. Simbolnya pi. Tahu pi-nya matematika itu? Nah, itu pi. Simbolnya adalah pi. Pi itu adalah tekanan osmosis. Ini nanti bisa dipakai sebenarnya buat itu penjernihan air atau ini pe- pemurnian air air laut jadi air tawar yang bisa diminum. Ini yang di Palestina sebenarnya punya alatnya tuh, tapi Israel tuh kurang ajar tuh dibom tuh alatnya yang di Palestina tuh. Jadi teman-teman kita pada kehausan di sana ya, kasihan ya. Nah, sebenarnya punya loh alat, cuman dihancurin. Hah? Heeh. Jadi kalau kamu lihat ini, aku senang geografi sih. Kamu senang geografi? Palestine map. Di baratnya Palestina, ini itu kan ada lautnya itu. Ini laut Mediterania kan. Ini geser dikit udah nyampe Italia kita. Nah, jadi di sini tuh dia punya dulunya sebelum ada Israel tuh dia punya alat buat nyerap air laut ini dipakai buat apa namanya minum gitu ya. Kenapa kok nggak pakai air sungai aja? Agak jauh karena sungainya ngalirnya ke sana ke Irak sama ke Iran. Jadi nggak ngalir ke situ malah. Jadi ada sih danau di situ, tapi lebih enak, lebih gampang memurnikan air eh, garam, air laut tuh ya. Nah, alatnya itu namanya reverse osmotic pressure kan ya. Nah, itu dibom tuh sama si Israel tuh. Jadinya nggak bisa minum, sana ya. Kasihan ya. Nah, tuh. Nah, alat yang digunakan buat ngukur besar tekanan osmosis itu adalah osmometer namanya. Oke. Gimana cara ngitungnya osmosis? Ingat lagi, itu adalah rumusmu tadi tentang gas ideal. PV sama dengan nRT. P itu apa? P itu tekanan toh. Kalau ini kita bahas osmosis, P-nya ini kita ganti pi. Tekanan osmosis. Pi kali V itu sama dengan N kali R kali T itu ya. Nah, atau lebih tepatnya, eh, karena ini adalah larutan, larutan itu sudah ada pelarutnya, makanya kita pakai molarnya. Nah, nggak pakai molnya langsung, tapi pakai molar. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan tadi aku bilang ya, pahamin rumusnya itu karena akan dipakai berulang-ulang. Jadi kita nulisnya kayak gini nih. Pi itu sama dengan N kali V kali R kali T gitu ya. Oke. Contoh, hitunglah tekanan osmotiknya 500 mililiter larutan yang mengandung 9 gram glukosa. Ini infus kita tadi itu. Nah, ini tekanan osmotiknya tuh. Gitu. Diketahui R-nya konstan lah ya. Ya tinggal masukin aja. Kan kamu punya Pi, P kali V ya sama dengan nRT itu ya. Pi itu sama dengan berarti N kali R kali T dibagi P itu ya. N per V itu apa? N per V itu lah molar toh. Ya wis berarti molar kali R kali T itu ya. Ya sama aja sebenarnya ya. Nah, berarti pi-nya berapa? Pi-nya N-nya pakai ini aja ya. N-nya kan 9 gram ya. 9 gram dibagi MR-nya si garam gula 80 ini kali kan 1000 kali 500 ya. Kali R, R-nya udah konstan lah itu. T-nya dalam Kelvin ya 300, nggak boleh dalam Celcius.
Nah, dihitung-hitung-hitung ketemu 2,4 atmosfer. Tahu kan 2,4 atmosfer tadi? Berarti itu tekanan toh. Satuan tekanan itu kan atmosfer atau mmHg tadi ya. Kalau tadi ditekan sama atmosfer berapa tekanannya? Satu. Lah ini tekanannya itu dua kali lipatnya tekanan atmosfer. Itu gede banget. Oke. Berarti ini namanya tekanan osmosis. Pi. Satuannya pakai satuan atmosfer. Oke, berarti artinya apa tuh? Artinya adalah kalau misalkan kita pakai si ini tadi, kita punya ini anggap aja air murni ya. Ini anggap aja air murni. Nah, ini yang gula berapa tadi? 180 18 gram tadi itu. Ini 0 gram gulanya kan. Berarti ada tekanan sebesar 2,4 apa namanya ada proses osmosis sehingga dia itu jadi segini kan. Nah, kita butuh tekanan 2,4 atmosfer untuk ngembaliin airnya itu balik ke sana. Nah, kayak gitu tuh. Ngerti nggak? Nah, itu ya. Berarti gini ya logikanya ya. Semakin besar osmosisnya, semakin besar osmosis, semakin besar tekanan osmosisnya yang harus kamu tekan untuk ngembaliin airnya. Betul? Betul? Nah, berarti kamu bisa mengukur seberapa besar osmosisnya dengan cara mengukur tekanan osmosisnya. Betul? Nah, ya gitu ya. Berarti semakin besar pi, itu berarti mengartikan semakin besar proses osmosisnya. Nanti? Nah, kayak gitu tuh. Nih, coba ya. Ini kan yang garamnya, yang glukosanya 9 gram ya. Coba kalau aku pakai yang glukosa juga, tapi aku pakai 90 gram. Nah, kira-kira jadi kayak gimana tuh? Ya sama, pi sama dengan 90 per mr-nya 80 kali 1000 per volumenya 500 kali R kali T ya. Ini sama ini lah sama tuh. Ini sama ini lah sama tuh. Nah, berarti ini berapa kali lipatnya nih? Oke, berarti kalau ini berapa nilainya? 980 itu 1/20 ya. Kalau ini 918 1/2 ya. Jadi kalau ini 1/20 menjadi setengah itu kan berarti 10 kali lipat toh. Berarti pi-nya juga akan naik 10 kali lipat ya. Berarti di sini adalah 24 atmosfer ya. Gitu toh. Nah, berarti kita simpulin ya. Kalau kita pakai garam gula yang 9 gram itu tekanan osmosisnya 2,4 ya kan. Kalau kita pakai 90 gram gulanya, berarti berapa tadi tekannya? 24 atmosfernya. Berarti semakin besar senyawa terlarutnya, semakin besar juga tekanan osmosisnya ya. Nah, berarti kita bisa tulis gini toh, tekanan osmosis itu akan sebanding dengan zat terlarutnya. Betul? Ya wis, ini aja. Nanti di FK itu ini yang kita pakai sebenarnya. Nanti itu ya. Nanti man, ada yang bingung nggak? Nah, kalau jauh Celsius sangat mengganggu sekali karena pagi masih kalau dan Celsius. Tadi loh, Kelvin itu sama dengan 273 ditambah suhunya dalam Celciusnya. Oh, benar. Tadi loh, kalau air itu titik bekunya 0 derajat Celcius, berarti sama dengan 273 Kelvin gitu kan. Ya itu, yang kita pakai selalu Kelvin. Kalau air itu mendidih di 100 derajat Celcius, berapa Kelvin itu berarti, Man?
373 Kelvin. Oke, yuk, wis ngerti ya. Jadi tadi ini yang paling penting adalah osmosis itu sebanding dengan senyawa terlarutnya. Atau kalau kita bandingkan dengan volume, itu kayak gini kan. Berarti aku bisa nulis gini. Eh, tekanan osmosis itu sebanding dengan konsentrasinya. Betul? Nah, ini tadi kan namanya molar ya. Molar itu kan cara buat menyatakan konsentrasi kan. Kalau nanti aku punya cara lain untuk menyatakan konsentrasi, pakai persen. Jadi osmosis itu setara dengan persentase larutannya. Sama aja sebenarnya. Jadi semakin besar persentasenya, semakin besar osmosisnya. Berarti semakin pekat larutannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini, larutan elektrolit ya. Jadi tadi kita kan ngomongin gula terus kan. Nah, nanti sebenarnya ada perbedaan antara proses itu koligatif larutan itu dipengaruhi sama jenisnya sebenarnya. Jadi sama-sama sifat koligatif, tapi kalau tipe terlarutnya itu beda, hasilnya bisa beda ya. Nah, jadi secara umum kita bisa bisa mengelompokkan ya. Ada solut itu yang tipe elektrolit sama solut yang non elektrolit. Ya. Elektrolit itu apa sih? Elektrolit itu adalah senyawa yang kalau dia itu larut di air itu akan pecah jadi ionnya. Jadi dia akan mengion, gitu. Oke. Nah, nanti kamu akan kenal sama yang namanya ini faktor Van Hoff tuh ya, atau eh, derajat ionisasi. Nah, alfa tuh ya. Nah, alfa itu derajat ionisasinya. Jadi kayak gini nih. Ini eh, kita akan punya I atau derajat ionisasi ya. Derajat ionisasi itu ngitungnya kayak gini. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa atau ya. Karena ini contoh ya. Contoh aku punya NaCl gitu ya. NaCl itu termasuk elektrolit. Kenapa? Karena kalau dia larut di air, dia akan pecah jadi Na plus dan Cl min gitu ya. Nah, dan dia itu 100% akan mengion tuh. Berarti alfanya itu adalah 100% atau satu tuh ya. Nah, nanti oh ya, tadi kamu sudah paham tentang kesetimbangan reaksi kan? Yang koefisien koefisien reaksi tadi dulu. Nih, berapa koefisiennya NaCl ini? Ada angka berapa di depannya sebenarnya? Ada satu toh sebenarnya. Nah, Na itu berapa koefisiennya? Enggak di sini nih. Kalau satu NaCl pecahnya berarti akan menjadi satu Na dan satu Cl gitu loh. Nah, jadi hmm, NaCl ionization. Nih, jadi sebenarnya kalau kamu punya garam, garam padat gitu kan, itu kan molekulnya kayak gitu tuh. Na sama Cl gitu kan. Nah, pas dia itu larut di air, kita cemplungin ke air itu ya. Air itu polar enggak? Polar kan? Punya kutub positif sama kutub negatif ya. Nah, yang natrium itu kan sifatnya positif. Dia dikelilingi sama oksigennya yang muatannya negatif gitu kan. Cl yang muatannya itu negatif dikelilingi sama hidrogen yang muatannya positif gitu. Berarti NaCl ini akan pecah jadi Na sama Cl. Kamu punya berapa molekul NaCl-nya? Nih, ada berapa molekul NaCl-nya? Atomnya ada dua, tapi pas dia belum di air, masih satu molekul kan? Iya kan? Tapi pas dia itu pecah di dalam air, dia akan jadi satu atom natrium dan satu atom klorida kan. Jadi kamu sekarang punya berapa ion? Dua ya. Jadi dari satu molekul itu akan pecah jadi dua ion atau dua atom, ya kan? Nah, makanya kalau tak tulis kan gini toh, berapa eh, berapa molekulnya
berapa molnya reaktan NaCl-nya? Satu kan? Nah, berapa molnya produknya? Dua. Satu tambah satu berarti dua, gitu ya. Berarti satu satu molekul NaCl itu akan pecah jadi dua molekul gitu akhirnya nantinya. Nah, ini yang akan membedakan elektrolit sama tidak elektrolit. Jadi dia itu akan mengion tuh, kayak gitu tuh. Nah, mana tadi? Berarti N-nya untuk NaCl itu berapa? N-nya itu adalah dua karena dia itu pecah jadi dua atom, ya kan? Nah, berarti berapa derajat ionisasinya tuh? Jadi I-nya sama dengan satu tambah N-nya kan dua ya, dikurangi satu dikali A-nya kan 100%, 100% mengion kan, berarti satu gitu ya. Jadi berapa itu? Satu tambah dua kurangi satu, satu, satu kali satu, satu ya kan. Nah, berarti I-nya itu adalah dua. Oke. Nah, untuk ion, untuk elektrolit karena A-nya itu selalu 100%, selalu mengion total, pecah sempurna, berarti kita anggap aja A-nya itu selalu satu. Jadi kita hilangin aja, gitu. Nah, berarti kalau tak tulis I itu sama dengan satu plus N plus sama min itu, min kan? Jadi gini ya. Berarti I itu sama dengan satu tambah N kurang satu. Betul? Ini ada satu, ini ada kurang satu, berarti hasilnya berapa? Nol. Berarti I itu sama dengan N gitu aja kan? Gampang toh? Berarti derajat ionisasinya itu setara dengan berapa jumlah ionnya. Betul? Nah, kayak gini nih, kayak CaCl2 tuh. CaCl2. Kalau dia mengion dalam air, akan pecah jadi apa tuh? Ca2 plus sama Cl min gitu kan. Coba setarakan. Udah setara belum ini? Di sini Ca-nya satu, sini satu kan. Ini kan muatannya tuh. Sini Cl-nya dua, sini Cl-nya satu. Berarti biar setara gimana? Ditambah, tambah apa? Ya, ya ini kalikan dua gitu kan. Nah, sudah setara tuh. Berarti kalau di sini ada berapa molekul CaCl2 di sini? Berapa koefisiennya? Kalau nggak ada koefisien itu berarti satu toh. Berarti di sini satu atom, satu molekul ya. Pecah menjadi di sini berapa? Ini satu kalsium sama dua klorida kan. Nah, berarti pecah jadi berapa tuh? Jadi tiga. Jadi dari satu molekul itu pecah jadi tiga. Makanya konstanta koefisiennya, konstanta koefisien, koefisien ionisasinya itu adalah tiga karena dia pecah jadi tiga. Kalau KCl ya dua karena cuma pecah jadi K dan Cl ya. Kalau FeCl3 jadi empat. Jadi satu Fe yang muatannya 13 ditambah 3 Cl min gitu kan. Nah, berarti satu tambah tiga jadi empat gitu ya. Nah, berarti kalau kamu mengionkan KCl sama FeCl3, dapatnya lebih banyak mana? Dapat ionnya. KCl sama FeCl3. Jadi kau bandingkan ini sama ini, kira-kira dapat banyak mana ionnya? FeCl3. Ternyata nanti kalau untuk larutan elektrolit, kita akan kalikan dengan I-nya. Jadi kamu kan punya rumusnya ini toh, si apa namanya, tekanan osmosis misalkan tuh. P sama dengan MRT kali I. Ya. Yang yang non elektrolit kayak gula tadi kan cuman cukup sampai sini kan. Cuman kalau kamu pakai garam itu kalikan dengan I-nya. Kalau NaCl berarti berapa I-nya? N-nya berapa? Kalau dia mengion jadi berapa ion? Dua. Berarti N-nya adalah dua, berarti kan? Berarti I-nya berapa? I-nya dua, gitu ya. Nah, berarti P-nya itu sama dengan MRT kali dua, gitu ya, untuk NaCl. Nah, kayak gitu tuh. Padahal kalau tadi kamu pakai glukosa, pakai gula, ada I-nya nggak? Nggak ada, karena dianggap I-nya satu, tuh ya. Gitu kan?
Nah, kenapa kok glukosa itu waktu larut di air kok apa namanya? Kok dia itu nggak dianggap dua? Kan bisa juga pecah jadi atomnya, ya kan? Nah, glukos apa sih itu? Solution, solubility. Nah, ini ya. Hmm, glucose molecule. Nah ini gambarannya tuh kayak gini kira-kira. Kalau kamu itu punya glukosa, kan padat kan, kristal glukosa itu kan berarti molekulnya padat gini nih. Satu molekul itu kan C6, H12O6 tuh. Jadi kamu punya banyak molekul glukosa itu. Ternyata pas dia itu ditaruh di air itu kan H2O toh, yang ini kecil-kecil itu. Dia itu ternyata nggak copot antar atomnya, tapi hanya copot antar molekul. Berarti kalau kita punya misalkan dua molekul glukosa ini ya, pas dia copot di air, kamu dapat berapa molekul glukosanya? Lepas itu kan ini lepas sendiri, ini lepas sendiri gitu kan. Jadi dua. Jadi dari dua molekul kamu lepas jadi dua. Nambah banyak nggak? Nggak nambah banyak. Padahal kalau kamu punya satu molekul garam, dia lepas jadi dua ion kan. Nah, makanya konstanta ionisasinya garam itu adalah dua. Karena dari satu jadi dua kali lipat gitu ya. Kalau konstanta ionisasinya gula berapa? Dua menjadi dua itu dikaliin berapa? Kali satu. Ya udah, berarti konstanta ionisasinya adalah satu. Makanya pas kamu tadi belajar osmosisnya gula, tekanan osmosisnya gula itu nggak perlu ngalihkan I karena I-nya selalu satu. Karena dia nggak mengion gitu kan. Berarti sifat koligatif larutan itu lebih besar di elektrolit atau di non elektrolit. Lebih besar di elektrolit karena dia akan pecah jadi minimal dua ion. Bisa atau lebih ya kan. Tergantung molekulnya gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Makanya coba kita kembali ke kasusnya si ini tadi ya, NaCl ya. NaCl tadi itu kalau kamu ukur kadarnya, kan tadi kita dapat ya, berapa tadi? Kita ulang lah. NaCl 0,9%. Berarti artinya 0,9 gram per 100 mililiter. Berarti karena ini ada 500 mililiter, kamu punya 4,5 gram NaCl ya. Nah, berapa molar tadi? Molar itu sama dengan N per P. N-nya adalah berapa mol tuh? N itu kan berarti 4,5 per MR-nya. MR-nya NaCl tadi berapa tuh? Lah itulah aku lupa ya. Kalikan 1000 per 500. Kita tadi dapatnya adalah 0,155 molar tuh ya. Atau sebesar 0,155 milimolar gitu kan. Jadi hitungan kita itu akan mendekati ini 154. Oke, karena sodiumnya itu mengion jadi 154. Nah, tapi coba lihat osmolaritasnya ya. Osmolaritas itu kan berarti osmosisnya kan. Kenapa osmosisnya jadi dua kali lipat? Karena ini adalah NaCl. NaCl itu kalau dia masuk air, dia jadi apa? Jadi Na plus ditambah Cl min derajat ionisasinya 2 gitu ya. Makanya osmolaritasnya kalikan 2. Tuh lihat tuh. Dua kali lipatnya kan itu tuh 308. Nah itu tuh. Makanya osmolaritasnya adalah 308. Bukan 154 per ionnya. Betul konsentrasi ionnya 154. Tapi karena ada dua ion. Jadi osmolaritasnya 308. Nah kayak gitu tuh. Ini gunanya kita belajar apa namanya osmolaritasnya eh, gula ya, garam ya. Nanti.
Nah, terus apa lagi tadi ya? Aku mau ngasih, coba kita lihat yang dextrose 10%-nya. Kita nanti punya larutan gula itu yang 10% osmolality. Hmm, kebaca nggak di sini ya? Nggak baca. Dextrose 10%. Hmm, ya wis itulah. Berarti kalau kamu punya glukosa yang 0,9% itu kelarutannya, osmolaritasnya 308 ya. Nah, terus kalau kamu punya apa tadi itu NaCl 3%, itu berapa osmolaritasnya? Kira-kira tambah tambah tinggi apa tambah rendah? Tambah tinggi ya. Ternyata kalau pakai NaCl yang 3%, hmm, waduh. Oh, ini aja coba. Salin. Salin itu bahasa Italianya gula ya. Sale. Kalau bahasa Inggrisnya jadi salt kan. Nah, itu dari bahasa bahasa Latin sebenarnya ya. Cuma berapa itu osmolaritasnya? Coba kita baca. Jadi tak kasih tahu biar ada gunanya kita mengerti konsentrasi itu ya. Lah, suruh belanja malah. Apa sih ini? Oh, lah Tokopedia ya, pantas saja ya. Aku mau tahu dia berapa. Berapa itu osmolaritasnya? 1026 ya. Wah, jadi kalau 3% itu kamu 1026 ya. Padahal kalau kita punya yang 0,9 tadi 308. Jadi nggak? Jadi kalau 0,9 itu 308 miliosmol. Kalau yang 3% garamnya itu 120, apa tadi? 120 sekian ya. 206. Nah, jadi semakin besar konsentrasi gulanya, semakin besar osmolaritasnya. Nanti, nah, tuh gunanya kayak gitu tuh. Emang ngapain kita harus mempertimbangkan apa namanya konsentrasi? Kan sama-sama kita infus garam gitu kan. Nih, coba lihat ya. Kamu tadi waktu belajar tentang osmolaritas itu kan gini hukumnya kan. Air itu akan berpindah dari larutan yang pekat larutan yang encer ke larutan yang pekat gitu kan. Nah, ini encer, ini pekat gitu ya. Jadi airnya akan pindah ke sana ya. Nah, berarti kalau misalkan larutan itu osmolaritasnya sama, Pi-nya itu sama, berarti ada air yang berpindah nggak? Nggak ada, karena konsentrasinya sama toh. Nah, jadi kalau misalkan di sini pekat, berarti itu akan pindah gitu ya. Ini contoh ya. Contoh kita punya sel darah merah tuh. Kamu infus lah masuk ke sel darah tuh. Masuk ke darah kan. Ketemu sama sel darah merah. Sel darah merah itu osmolaritasnya adalah tadi setara dengan NaCl 0,9% tadi. 308 misalkan. Kamu masukin NaCl 0,9%, kamu infus ya. 0,9% osmolaritasnya 308 juga tuh. Kira-kira ada air yang berpindah nggak antar sel darah sama plasmanya? Nggak ada, karena osmolaritasnya sama, gitu. Nah, sekarang bayangin, kalau kamu punya sel darah merah,
Terus kamu ini ya iseng ngawur aja lah. Lupa aku ya kan. Aku nginfus pakai yang osmolaritasnya berapa tadi yang 3%? 1200 loh, 1206 misalkan ya. Nah, kira-kira mana yang lebih pekat? Di dalam selnya apa di luar selnya? Di luar selnya. Berarti kira-kira airnya pindah kemana? Dari dalam keluar apa dari luar ke dalam? Ingat, tadi air itu selalu pindah dari encer ke pekat airnya kan. Berarti airnya sel darah merah itu akan ketarik keluar gitu ya. Karena kepekat kan. Nah, berarti volume air di dalam sel darah merah jadi gimana? Tambah banyak atau tambah kecil? Ya sama kayak ini kan. Kalau airnya itu berpindah ke sana, berarti yang di sini semakin sedikit. Kalau airnya sel darah merah pindah ke sana, sel darah merah jadi kecil gitu ya. Nah, nanti itu yang kita kenal namanya krenasi. Nah, jadi kalau kamu nginfus dengan larutan pekat kayak gitu, itu jadi kempes gitu sel darah merahnya pasien tuh. Karena airnya kempes, bu, tarik keluar pakai infus 3% tuh ya. Oke. Nah, kayak gitu tuh. Sekarang kalau kamu punya NaCl ada lagi nanti. NaCl tuh yang 0,45. 0,45. Nah, ini itu 0,45 NS, ya kan? Maksudnya garam, larutan garam yang konsentrasinya 0,45. Nah, berarti kalau kita itu menerapkan osmosisnya, ya, jadi kalau kamu punya tadi 308 itu kan setara dengan NaCl 0,9%. Kalau di luar itu kamu kasih NaCl 0,45%, nah ini lebih banyak apa lebih sedikit konsentrasinya? N-nya. Mana yang lebih besar 0,9 apa 0,45? Enggak dong. Ini. Mana yang lebih besar antara 0,1 sama 0,2? Gede mana 0,1 sama 0,2? Gede mana? Kamu tak kasih duit ya. Sehari 0,1 juta. Sama sehari 0,2 juta. Kamu seneng mana? 0,2 juta ya dah. Karena kamu dapat 200.000 tuh sehari. Yang ini cuman 100.000 ya kan. Nah, berarti kalau angka di belakang koma yang lebih besar, dia lebih besar kan. Kalau sekarang aku, yo wis kamu nggak tak kasih 0,1 deh, tak kasih 0,10. Nah, mau nggak? Kenapa? Lebih, tetap lebih sedikit kan? Meskipun ini 10, itu bukan berarti 10, tapi itu adalah 0,1 sebenarnya. Kayak tadi loh, kalau ada dua, kalau ada angka di belakang koma, itu kan berarti kan jumlah nol penyebutnya kan. Kalau 0,10 berarti artinya apa? 10 penyebutnya itu nolnya ada 2 gitu kan. 10 per 100 kan. Kalau aku punya 0,1 berarti kalau dibikin pecahan jadi berapa teman? Satu, angkanya satu kan? Dibagi ada berapa angka di belakang koma? Satu, berarti nolnya ada satu. Ini gini kan. 10. Nah, 10 sama 10 per 100 gede mana? Ini 10 per 100 kalau aku sederhanakan jadi berapa? 1 per 10. Lah, sama dong. Sama kan? Nah, jadi gitu tuh. Jadi kalau bingung bikinin per 100-nya. Kalau yang ini 0,2 berarti kalau dibikin pecahan berapa man? 2 per berapa angka di belakang koma? Satu. Berarti penyebutnya 10-nya ada, nolnya ada satu. Nah, berarti gede mana? 1/10 sama 2/10 itu. 2/10. Meskipun ini ditulisnya 1, 0. Nah, di sini 2. Berarti kalau 0,1 juta misalkan. Nah, sama 0,2. Gedean mana? Tetap gedean 0,2 karena
1 juta itu berapa sih nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu, kayak tak tulis kan 1 jutanya. Dibagi, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nolnya ada 7. Gitu kan? Berarti yang 6 ini dicoret, tetap aja 1/10 ya kan. Jadi nol di belakang koma itu, nol di belakang itu gak ada gunanya kan ya. Nah, kalau kayak gini, berarti 0,9 itu boleh dong tak tulis 0,90. Sama aja kan? Nah, berarti gedean mana kalau sekarang? Nah, gedean 0,9 daripada 0,45. Kalau udah sama dua angkanya gini kan gampang kan? Tes lagi ya. 0,78 sama 0,523. Gede mana tuh? Udah tetap 0,78 ya. Jadi lihat aja yang terdekat sama komanya ya. Oke, berarti kalau kita pakai larutan garam 0,9% itu 308 osmolaritasnya. Kalau kita pakai 0,45 itu berarti lebih kecil atau lebih besar kira-kira osmolaritas? Lebih kecil ya. Berarti kan tadi kita punya hukum itu topi sebanding dengan N ya. Kalau ininya turun separuh, berarti osmolaritasnya juga akan turun separuh, 0,19. Keliru. Oh iya betul, 154. 154. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kira-kira apa yang terjadi, Man? Airnya ketarik keluar, apa masuk ke dalam sel darah? Airnya akan masuk ke dalam, selalu ke yang lebih pekat kan. Bayangin ke itu si sel darah merah, kamu masukin pakai air, apa yang terjadi? Kalau kamu punya balon, kamu isi air terus, jadi apa? Jadi gede toh? Lama-lama, kalau kamu isi air terus, apa yang terjadi? Balon pernah? Pernah main balon air? Ya akan pecah ya kan. Berarti kalau ini kemasukan air terus, sel darahnya kira-kira akan, ya akan pecah ya. Nah, itu yang kita sebut namanya hemolisis ya. Nah, jadi kalau kamu infus pakai larutan yang hipotonik, yang lebih encer dari plasmanya, itu dia akan jadi kembung gini dan pecah deh. Nah, berarti gitu kamu nggak boleh sembarangan infus pasien nanti. Jadi sebisanya infuslah dengan yang tekanannya sama dengan tekanan osmosisnya darahnya. Ya. Pakai yang isotonik. Ya. Pernah dengar isotonik? Isotonik itu larutan yang iso itu sama ya. Tone itu adalah tekanan. Ini tekanan osmotik loh. Jadi tekanan osmotiknya itu sama dengan tekanan osmotiknya plasma. Itu namanya isotonik. Kalau hipertonik berarti artinya apa? Tonik itu tekanan, hiper itu besar ya kan. Berarti tekanan osmosisnya lebih besar daripada darah. Berarti lebih pekat kan. Makanya jadi krenasi. Nah, kalau hipotonik berarti tekanannya lebih kecil daripada tekanannya osmotik darah ya. Berarti dia lebih encer, makanya jadi gelembung gitu sel darahnya. Nah, kayak gitu. Eh, kamu nggak pernah minum larutan isotonik? Belum pernah. Nih, Pocari Sweat. Pocari Sweat itu nanti bacanya. Itu isotonik. Nah, nanti coba ke Indomaret. Nah, terus kamu bisa baca di belakangnya. Apa namanya? Di belakangnya, bagian belakang itu osmolality. Itu yang pakai bahasa Jepang. Aku belum bisa. Oh, nggak ditulis sama dia. Oh, ini konsentrasinya ya. Konsentrasinya itu didesain biar sama dengan cairan tubuh kita tuh. Jadi larutan isotonik itu yang kayak gitu. Jadi cepat diserap sama tubuh ya. Karena sama larutannya. Kok larutannya? Osmolaritasnya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi nggak apa-apa. Minum isotonik Pocari Sweat itu nggak apa-apa.
Tapi jangan diinfus ya. Jangan infus Pocari Sweat-nya. Dia isotonik tapi belum tentu steril. Yes, gitu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sifat koligatif larutan tadi itu. Jadi kesimpulannya kalau sifat koligatif pada yang larutan elektrolit itu mesti lebih tinggi karena ada derajat ionisasinya. Jadi yang paling penting osmosis kan, kamu harus ngerti karena nanti harus menentukan infus apa yang kamu pakai buat si pasien. Nanti ada gunanya tuh yang 3%. Tidak sendiri. Ada pertanyaan? Ngerti kan? Ngerti ya? Ya nanti bisa diulangin lagi. Videonya tak upload nanti ya.